Halo teman-teman, selamat datang di Rupa Rasa Karya Channel. Asik. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi ramai diperbincangkan. Kayak kemarin tuh lagi ramai soal mahasiswa non organisasi debat sama mahasiswa yang ngikutin organisasi. Sebelumnya gua Wing. Gua Aurel. Dan untuk membahas permasalahan yang akan kita bahas ini, kita mengundang narasumber yang kredibel. Ia menjabat di sebagai Ketua Senat Mahasiswa di Fakultas Bisnis, yaitu organisasi yang ada di Universitas Budi Dharma. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama gue Marvin Suwardi. Gue sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Bisnis periode 2023-2025. Sebelumnya teman-teman, disclaimer dulu ya. Marvin ini adalah kakak kelas gue di SMP dan SMK. Terus juga sekarang dia cutting gue di kuliah juga ya teman-teman. Jadi kita kayak udah deket ya, deket banget kita ya. Gue tuh penasaran, Bin, lu kan dari SMP ngikut OSIS ya? Ya. Itu kenapa sih tertarik sama organisasi gitu, Bin? Tertarik dari organisasi ya, berorganisasi ya, karena yang pertama tuh gue tuh orangnya kayak pengen lebih aktif aja sih di sekolah gitu kan. Nah makanya gue ikut OSIS lah segala macem kan. Nah ditambah lagi gue pengen kayak bisa punya banyak teman dan juga relasi kan gitu kan. Makanya gue masuk di OSIS. Kebetulan di OSIS juga setelah beberapa tahun di OSIS, gue bisa menjabat sebagai wakil ketua OSIS di sana. Ketua OSIS. Lanjut ke SMK juga. SMK gue sebagai anggota juga. Nah, masuk ke dunia kuliah kan organisasi sekolah sama kuliah beda kan ya? Betul, jauh. Alasan lu mau masuk organisasi di kuliah nih apa? Apalagi senat kan? Ya. Fakultas nih. Betul. Pertama, tantangannya sih, Wing. Karena itu merupakan tantangan yang beda kan, karena di sekolah dan juga di kampus kan pasti dari segi divisi dan dari segi kinerjanya itu beda-beda kan, gitu kan. Beda jauh lah dari SMP dan juga di universitas. Nah, kenapa gua di universitas milih masuk lagi ke dalam organisasi? Karena yang gua tahu ketika gua masuk ke dalam organisasi, pasti gua bakal lebih banyak nih dapetin relasi nih. Pertama relasi, kedua pengalaman, gitu kan. Dan juga banyak banget yang kayak gue tuh dapetin di organisasi tuh bisa di kampus ketimbang gue di sekolah, seperti itu. Terus kan lu sekarang jadi ketua ya? Ya. Nah, lu udah menjabat berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Kenapa lu tertarik jadi ketua waktu itu? Paksa kah atau apa? Sebenarnya nggak terpaksa sih, Wing. Karena sebelumnya kan gue sebelum jadi ketua gue anggota dulu dong. Gue anggota masuk dan gue jadi di bagian penelitian dan pengembangan, Research and Development, R&D. Nah di sana banyak tuh event-event yang kita jalanin tuh. Biasanya kalau di sana tuh kita banyak bikin event dan juga banyak bikin kayak menyuarakan lah dari mahasiswa, kayak misalnya mahasiswa butuh SKPI harus kayak gimana segala macam, berarti kita menyediakan nih gitu kan. Nah setelah itu dari mentor atau koor gue itu ngelihat potensi gue gitu sebagai ketua gitu kan. Nah jadilah gue direkomendasiin dan gue mencalonkan sebagai ketua dan akhirnya terpilih sebagai ketua, seperti itu. Mentor lu di sini tuh siapa? Cutting kah atau ada siapa gitu? Cutting, Wing. Cutting. Dan Kak Marvin kayaknya saya lihat-lihat sini suka tantangan ya. Betul. Nah, ngomongin tantangan, ada gak kayak selama Kak Marvin menjabat sebagai ketua senat ini, tantangannya dalam menghadapi anggota-anggotanya? Tantangan menghadapi anggota-anggota ya. Yang paling berat tuh cara kita branding ke anak-anak sih. Karena yang kita tahu tuh setiap anggota memiliki karakternya beda-beda dan juga memiliki pendapat yang beda-beda. Itu agak sulit untuk menyatukan suaranya gitu. Apalagi banyak ya orangnya. Betul. Cara nanganin anggota yang nggak satu suara tuh kan pusing ya. Ada yang pendapatnya ini, ada yang pendapatnya itu. Nah, cara biar yang satu ini nggak ngambek tuh gimana sih?
apalagi kan nggak kepilih nih pendapatnya Iya. nih, apa opini dia nggak diterima gitu, kesannya nggak diterima, ngambek dia, gimana lu cara ngatasin? Oke. Biasanya memang sebenarnya kalau lu udah masuk ke dalam organisasi, lu tuh harus bisa nerima yang namanya pendapat lu tuh nggak didengar. Karena banyak nih anggotanya dan banyak juga suaranya gitu kan. Pasti nggak harus suara lu tuh harus dipilih gitu kan. Cuman pasti ada aja dong yang kayak anggota yang milih untuk dia ngambek karena suaranya nggak didengar kan. Biasanya kalau kejadian kayak gitu, gue milih untuk gue mendengarkan dulu nih pendapat dia nih. Kalau misalnya memang yang nggak masuk ke dalam proker atau masuk ke dalam inti masalahnya, biasanya gue hold dulu nih Iya. pendapatnya dia dan gue kasih pengertian. Oh, pendapat kamu sebenarnya udah bagus. Cuman memang kurang aja di sini dan memang teman kamu ini ada yang lebih bagus dan juga lebih masuk ke sini. Mungkin nanti pendapat kamu bisa dimasukkan ke yang lainnya seperti itu. Oke. Ini kan lagi rame ya soal mahasiswa non organisasi, debat sama mahasiswa organisasi nih. Iya. Yang ikut organisasi. Oke. Berat nih. Oke. Nah, menurut lu nih, kan mahasiswa organisasi tuh ngerasa apa lebih superior lah. Dia tuh ngomong kalau pengalaman di organisasi tuh ada yang nggak bakal lu dapet di dunia kerja. Sedangkan yang non organisasi ini lu tuh harus terjun dulu ke lapangan baru bisa ngerasain yang namanya pengalaman kerja. Menurut lu nih, sebelumnya lu kerja kan? Ya, kerja. Lu tuh kayak gimana dari point of view lu sebagai yang kerja langsung sama jadi di organisasi aktif? Nah, Sebelumnya minum dulu boleh kali ya? boleh, Boleh. sih aman. Gue juga ya. Ya, agak berat soalnya ini. Iya, berat ini. Dia ngikut. Kan masa gue sendiri nggak ikut. Iya. Oke. Ngomongin masalah anak organisasi versus non organisasi. Iya. Yang dimana katanya pengalamannya tuh bisa yang kalau kata anak organisasi tuh di kerjaan lu nggak bakal dapet nih. Dan kata anak si non organisasi di kerjaan tuh malah lebih gitu kan pengalamannya gitu. Sebenarnya tergantung situasi dan kondisinya sih, Wing. Tergantung. Iya. Contoh. Biasanya kayak kalau gue pribadi sebagai anak yang memang kerja sambil kuliah dan sambil ikut organisasi, itu memang pengalamannya jauh lebih banyak karena gue di kerjaan dapet, di organisasi dapet gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya di kerjaan kayak misalnya lu cuman ruang lingkup lu di kantor, kayak pengalaman tuh oke, lu bisa kerja, lu bisa pengalaman kerja. Tapi lu kerjaan lu template. Yang kayak misalnya di bagian finance cuman kayak gitu doang. Ketemunya juga orang-orang itu doang. Relasi berarti ya. Iya, relasinya juga itu aja. doang ya kan yang di dalam itu kan. Kecuali dia kerjanya di lapangan, Bing. Ah, iya. Orang setuju, Pak. lapangan. Sales apa. Sales dan lainnya kan. Nah. Itu relasinya lebih luas mungkin. Betul, setuju. Makanya gue bilang tadi tergantung situasi dan kondisi. Betul. Gitu kan. Nah, balik lagi ke yang organisasi. Di organisasi juga katanya sama lah kayak relasi cuma itu doang. Sebenarnya kalau misalnya lu nyama organisasinya bener dan organisasinya tuh sesuai dengan SOP-nya, biasanya tuh di organisasi kita sering ngelakuin studi banding, Wing. Studi banding. Studi banding itu kita kayak kita menilai bareng-bareng nih, compare bareng-bareng sama misalnya dari Universitas Budi Dharma ke Universitas Bunda Mulia, ke Universitas Matana dan lain-lainnya gitu kan. Banyak lah. Mau yang di daerah Tangerang ataupun di luar daerah Tangerang. Terakhir tuh gua di Universitas UIN di Jakarta sama UPTQ kalau nggak salah. Dia tuh di Jakarta juga. Kita bikin studi banding. Nah, di situ gua dapet relasi, Wing. Di organisasi. Kayak apa contohnya? Kayak gua gini, kita nggak tahu nih ya. Di setiap pribadi orang-orang tuh mereka punya kerjaan apa dan juga punya pengalaman apa di bidangnya kan. Nah, gua ini kan kayak anak-anak gua tuh ada yang belum punya kerjaan, Wing, anggota gua tuh. Nah, setelah studi banding di sana, punya relasi segala macem, kayak gua kontak-kontak segala macem. Nah, si dari UIN ini nawarin kerjaan ke gua, butuh berapa orang di situ kan. Akhirnya
gue kasih dong ke anak-anak gue dong, ke anggota gue dong, karena gue udah ada pekerjaan kan. Nah akhirnya di situ kan relasi penting tuh. Iya. Yang tadinya anggota gue nggak punya pekerjaan, jadi ada pekerjaan. Iya. Kayak gitu, yang bisa didapetin organisasi. Biasanya itu cuma sebagian kecil doang. Masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak. Kayak gitu, ya. Aurel setuju gak kayak kalau kayak gitu? Setuju, sebenarnya setuju untuk relasi, memang relasi itu penting ya untuk mau kayak, apalagi kalau bilang belum dapat kerja, kalau mau dapat kerja emang relasi tuh bikin cepet dapat kerja. Gitu. Nah, terus kan terkadang itu orang yang berorganisasi, yang masuk organisasi ini kayak kadang dia tetap kekeh gitu, kayak kenapa nggak masuk organisasi aja gitu kan, mungkin kadang mereka lebih kekeh kayak pasti dapat relasi gitu. Nah itu menurut Kak Marvin gimana, kayak sebenarnya salah nggak sih nggak masuk organisasi itu gitu? Sebenarnya nggak masuk organisasi itu nggak salah menurut pribadi saya ya. Misalnya kayak Wing nih, Wing nggak masuk organisasi nggak salah, itu balik lagi ke diri masing-masing. Tapi kalau kalian kayak kalau masuk organisasi itu biasanya ya pengalamannya lebih bertambah aja gitu. Kalian bisa ngerasain yang memang kalian bisa bikin event, bisa ketemu orang banyak segala macem ya. Ditambah lagi kalau misalnya kalian kerja sambil organisasi, itu udah bener-bener tantangan yang keren banget sih, karena kalian bisa ngebagi waktunya. Tanggung jawabnya juga gede ya. Iya betul. Kayak kalian harus fokus ke, misalnya kayak fokus ke kampus buat belajar, fokus ke kerjaan, fokus ke organisasi. Kalau kalian bisa ngebagi itu semua, itu kalian udah keren banget sebenarnya. Begitu. Dan pengalaman juga bisa lebih daripada orang yang nggak masuk organisasi. Gitu, kayak gitu. Sebenarnya nggak salah kalian kalau nggak masuk organisasi juga nggak salah, nggak apa-apa. Setuju. Jadi sesuai dengan kemampuan diri masing-masing aja. Betul, ya. betul. Nggak dipaksakan sih sebenarnya. Cuman kan memang ada oknum-oknum saja yang kayak anak organisasi yang pengen udah lu ikut organisasi aja gini-gini, enak gini-gini. Sebenarnya itu yang salah sih sebenarnya, karena itu memaksakan kehendak orang lain. Nggak boleh itu ya. Iya, itu benar-benar nggak boleh. Itu saya kadang makanya di anggota saya tuh saya nggak pernah memaksakan untuk masuk. Kayak di misalnya ada rekrutmen pun di interviewnya saya udah bilang harus komitmen kalau masuk di senat ataupun masuk di hima, di organisasi gitu. Kalau misalnya emang kamu cuman buat, nah kadang kan ada yang kayak cuman masuk buat pansos segala macam, Pansos kan. gede nama apa segala Iya, macam kayak nih, gitu gua kan. organisasi nih. Betul, Ada tuh, ada betul. aja ada. Itu biasanya langsung gue coret tuh, Wing. Coret. Enggak, gue terima langsung. Ada kali ada. Ada. Gitu. Jangan kali ya. Tapi gue juga nggak setuju sih begitu, Pin. Ya. Soalnya kemarin tuh ada yang nawarin cuman songong gitu, Pin. Gue tuh kayak apa ya? Gue tuh nggak siap aja tanggung jawab gue tuh kerja terus ngebagi waktunya tuh gue nggak bisa, Pin. Nah, dari lu sendiri, lu ada nggak pengalaman kayak apa ya diremehin lah sebagai ketua gitu? Pernah nggak lu diremehin kayak gitu? Ah, si Marvin mah gini-gini, si Marvin mah gitu-gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Banyak, Wing. Banyak. Ketika gini, kalau menurut pribadi gue ya, ketika lu jadi ketua, 90% itu musuh lu. Maksudnya 90% nih Yang apa ada nih? di lingkungan di Kampus. Iya, itu musuh lu. Gitu. Ada yang senangnya di depan doang. Wih, selamat ya, gini. Di belakang lu ngomongin lu. Termasuk anggota tuh. Iya. Kadang ada aja gitu kan. Kayak misalnya kayak ketika ngelihat apalagi kinerja, misalnya kinerja gue. Pokoknya kalau orang kalau udah semakin dijelek-jelekin, semakin dihina, berarti kinerja dia tuh makin bagus. Setuju gua. Gitu. Kalau dianya udah jelek mah nggak bakal dihina sama orang. Karena udah ya udahlah, dia udah jelek gini lah, nggak usah dihina. Tapi kalau dia udah makin tinggi nih, itu makin banyak yang hujat. Berarti kalau misalnya ada yang hujat harus senang ya? Kalau saya sih lebih ke nggak terlalu ngeladenin ya, kecuali dia memang udah ngincar pribadi saya sendiri. Lewatan ya. Itu udah kelewatan dan saya berhak untuk melawan dia. Tapi kalau misalnya cuma omongan doang mah ya, omongan mah apa sih, cuma angin lewat doang gitu. Nggak usah dibawa ke hati gitu. Betul. Daripada nanti malah jadi kepikiran. Ribut dan kita nggak kepegang semuanya, tujuannya berantakan. Kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih kepusingan kayak, gua capek banget
nggak usah kali ya nyerah gitu, nyerah ngerjain suatu kerjaan sebagai ketua, tapi kayak burnoutnya nih, capek gitu. Cara mengatasinya Cara itu gimana? ngatasinya gimana? Tapi ya gitulah. Kalau masalah itu sering Wing, sering banget, apalagi kayak ditambah anggota ada yang kurang aktif ataupun kayak kadang pasti anak organisasi ngerasain kayak apa ya, anggotanya tuh kadang nggak sefrekuensi, itu satu. Terus kayak ketika lu ngadepin kayak lagi event atau apa kayak kemarin tuh terakhir di event pertama gua tuh seminar workshop, bukan seminar sih, workshop, lagi tuh ngundang Jehian, adiknya Jerome. Abangnya. Abangnya Jerome ya? Ya, Oke, abangnya Jerome, sorry. Salah. Abangnya Jerome. Jadi waktu itu karena fee-nya dia lumayan tinggi kan ya. Nah, gua harus ngejar target peserta dong, ya kan. Waduh, pusing tuh segala macem ini segala macem. Karena kita juga di dana juga mentok. Pada akhirnya ya udah pusing tuh. Cuman kalau gua ngeluh, gua sering ngeluh, tapi gua kerjain sama gua Bing. Gua orangnya gua ngeluh tapi gua kerjain. Dan biasanya anak-anak gua tuh tahu kalau gua udah pusing nih. Paling mereka cuman kayak ya udah lu lagi pusing nih, ketua gua lagi pusing nih. Ya udah gua coba cari bantu solusi gini. Karena gua juga nggak bakal sendirian Wing di organisasi itu. Walaupun gua ketua, tapi ada anggota-anggota gua yang bantu gua. Kayak gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya kalau gua lagi pusing biasanya, apalagi udah burnout parah lah gitu kan ya, kayak udah kehilangan, aduh gua udah nggak bisa mikir dah. Biasanya tuh ya udah gue tenangin diri gue dulu, gue cari masalah satu-satu nih, nggak, jangan panik sih intinya. Kalau lu panik waktunya kemakan, udah gitu tenaga lu udah nggak kuat lagi, akhirnya kacau semua. Tapi kalau lu tenangin diri lu sendiri, lu cari satu-satu nih masalahnya. Oh yang ini nih, oke gue benerin dulu yang ini, terang ini nih satu-satu biar kelar semua. Walaupun nggak maksimal tapi itu selesai. Kayak gitu. Berat sih. Berarti intinya lu tuh saling backup sama anggota lu lah ya. Betul. Biar Karena kita kalau nggak ada anggota juga hancur ini. Betul. Penting juga anggota itu penting, nggak bisa disepelein. saling merangkul lah ya. Betul, organisasi itu iya. ya. Betul. Setuju sih gua. Apa Rel? gua jujur, gua takut, gua baru pertama kali jadi MC Pin. Aman aja, Wing. Sama nih itu juga pertama kali. Tapi aman ya. Aman ya. Dari lu sendiri, ada gak sih pesan buat orang yang diremehin gitu? Kayak lu tadi pernah diremehin, terus lagi ngedown, lagi burnout sama kerjaan dia atau apa gitu. Ada gak? Kalau kata gue sih buktiin aja sih. Cuman memang gue juga pernah di fase kayak apa ya, di fase kayak gitu. Kadang memang omongan yang kita keluarin tuh gampang sebenarnya buat ngasih motivasi kayak lu harus begini. Tapi ketika lu jalanin susah, Win. Beda. Setiap orang tuh beda-beda. Punya caranya masing-masing. Cuman kalau dari pribadi gue sendiri, gue juga kadang masih ngerasa kayak ketika gue diremehin tuh kadang gue masih down gitu. Kadang buat bangkit lagi tuh agak berat. Tapi kalau untuk di organisasi, gue malah kayak kalau gue makin diremehin tuh gue makin tertantang, Win. Gitu kayak ketika gue diremehin ya udah gue buktiin nih omongan dia orang kalau gue bisa. Setuju kan? Iya gitu. Gue jalanin satu-satu yang mereka orang bilang dia mah gak bakal bisa nih bikin ini, dia mah gak bakal bisa. Gue buktiin aja. Buktiin aja ya. Berarti banyak banget ya yang ngeremehin lu di sekitaran gitu. Gua kalau gitu juga ngedon parah sih gua. Gua orangnya ngedonan, Pak. Sebenarnya di balik yang remehin gue banyak, yang ngedukung gue juga banyak, Wing. Nah, makanya gue bisa bertahan gitu, Wing. Karena kan yang paling yang remehin gue orang-orang yang gak suka gue doang. Dan di Budi pun di Universitas Budi Dharma pun yang nggak semuanya nggak suka sama gue. Karena kalau gue orang ya gini, gue kalau nggak suka sama orang, gue ngomong sama orangnya. Ngomong langsung ya? Iya, gue ngomong langsung kayak tapi gue ngomong langsung ke orangnya, tapi gue juga nggak bakalan ngejauhin dia. Gue nggak bakalan ninggalin dia dan gue juga nggak bakalan ngebenci dia. Kalau gue misalnya emang, ya udah gue kelarin aja dulu nih masalah gue sama dia. Setelah clear semua, ya udah kita temenan lagi. Karena setiap manusia itu pasti ada butuhnya, Wing. Betul, setuju Pak. Sekarang kayak gue sama lu misalnya, lu konflik sama gue. Aduh gue gak demen sama si Wing, gue ngomong, Wing gue gak demen sama lu, cara lu kayak gini segala macem. Ya gitu, misalnya udah clear nih, udah clear nih. Gue tiba-tiba ada musibah, Wing, di jalan. Gue cuman ada lu lewat nih.
Coba kalau misalnya gua masih berantem sama lu bakal nolongin gua gak? Lewat gua ngapain gua? Lewat kan, Bingung gua. Dia mah yang kemarin ini gini kan udah lewat ya. Coba kalau misalnya gua udah kayak akrab lagi sama lagi gitu, udah masalah udah clear, aduh si Marvin nih gua tolongin lah gitu, karena gua udah gak ada masalah sama dia, gua mau ngejalin hubungan baik lagi ke dia. Mendingan begitu apa lu putus kontak? Ih, mendingan bayan ya. Ais, Ada butuhnya benar. Ada butuhnya. iya, setiap manusia itu ada butuhnya. Jangan kita ngebenci orang tuh sampai sebenci-bencinya kita, jangan kayak gitu. Tapi kan yang gue lihat nih, lu tuh dari SMP ada nih jiwa kepemimpinannya nih. Lu kan lu kan kiper futsal gua. Gua Ya. anggap lu tuh ketua di futsal gua lah. Kapten lah ya. Ya, Iya. kapten. Kapten emang kapten waktu itu. Kapten dulu. Oh iya, kapten gua lupa. Nah, lu tuh ngerasa lu tuh ada bakat di kepemimpinan kah atau lu tuh emang ego lu aja nih? Kayak gitu. Kadang sebenarnya itu muncul karena situasi, Wing. Kayak contoh misalnya nih, di lingkungan sekitar gua nih, nggak ada yang bisa kayak jadi pemimpin. Di situ kayak gua, ya udahlah, gua nih memberanikan diri untuk maju gitu. Ya udah gua yang maju. Karena daripada nih yang di sekitar guanya kagak ada yang mimpin, lebih baik gua maju untuk jadi pemimpin mereka. Karena ketika lu berani mencoba jadi pemimpin, nanti karena suatu syarat, karena gua cowok ya, nanti gua bakal jadi pemimpin rumah tangga, bre. Masa gua nggak berani jadi pemimpin gitu, bre? Asik bener lu. Buset. Kayak gitu. BTW lu turun kapan? Tuh turun dari ketua ya? Ya. Sebenarnya masa jabatan gua udah habis. Karena masih ada beberapa urusan segala macem. Jadi nanti gua terakhir tuh di bulan ini. Bulan ini terakhir banget nih. Nanti tanggal akhir bulan tuh ada pelantikan ketua baru dan gua selesai. Karena gua udah bener-bener ngabisin masa jabatan gua, dan gua juga kan kemarin udah sidang juga kan, tinggal wisuda doang ya, Bre. Congrats. Asik. Selamat ya, semoga Iya. sukses. Nah, langkah lu tuh ke depannya abis lulus nih lu ada rencana gak mau ngapain? Rencana ya. Untuk kedepannya sih sebenarnya gua mau mengembangkan bisnis gua lagi sih sebenarnya. Kayak di ayam potong kan, maksudnya kayak gua mau buka lapangan pekerjaan nih. Karena yang gua lihat, kalau misalnya lu lihat di organisasi kan kadang gua nggak menyalahkan kayak anak-anak yang turun ke jalan untuk bantu demo dan segala macam, itu bagus, menyuarakan masyarakat, suara rakyat. Tapi biasanya tuh kan kalau misalnya diomongin kayak dia punya ruang terbuka atau bareng sama orang-orang yang bersangkutan dengan pemerintah kan, bisa ngomong langsung kan. Sebenarnya kan kita bisa buat ruang diskusi kan sebenarnya daripada turun ke jalan kan. Cuman memang kadang pemerintah memang ya you know lah tentang pemerintah kan, makanya banyak mahasiswa yang emosi sampai turun ke jalan segala macam gitu kan. Tapi kalau gua lebih milih ya udah, kalau pemerintah nggak bisa bikin, gue yang bikin. Sik. Kayak lapangan pekerjaan, ya udah kita ciptainnya lapangan pekerjaan, mahasiswa ciptain lapangan pekerjaan buat masyarakat supaya nanti masyarakat kita sejahtera kayak gitu, daripada kita turun ke jalan kita cuman ya kita ngerugiin diri kita sendiri. Ya memang nggak ngerugiin sih, karena kita ngebantu menyuarakan kan, cuman kadang suara kita didengar gak suara kita, kadang nggak didengar sama pemerintah gitu kan. Makanya mendingan Lebih baik kita buktiin aja, kita adain aja yang memang nggak ada gitu. Oke. Dan Bet- untuk Kak Marvin kan nanti bakal turun dari jabatan, udah bakal hidup sendirinya. Nah, untuk dari Kak Marvin nih sendiri, untuk ketua baru yang akan menjabat nanti, itu ada gak pesannya gitu? Kayak mungkin, oh jangan ngelakuin kayak gini, atau oh coba seperti ini gitu. Ngasih estafetnya lah ibaratnya gitu ya. Sebenarnya saya juga sebagai ketua tidak 100% bagus. Ya, saya juga sering buat kesalahan lah, kayak bikin anggota saya kayak aduh kok Marvin begini nih, jadi kita jadi berantakan gini-gini. Ada aja pasti. Kayak cuman pesan saya sih untuk kedepannya, untuk ketua baru di Senat Mahasiswa Fakultas Bisnis, saya sebut namanya kali ya, nggak apa-apa ya? Boleh ya. Untuk Cindy dan juga Tio sebagai wakilnya. Boleh like kamera nggak apa-apa. Oh sini ya? Ya. Oke. Untuk Cindy dan juga Tio, mungkin untuk kedepannya kalian bisa lebih membuat di anggota itu lebih memiliki apa ya, yang namanya chemistry yang bagus lah gitu untuk yang lainnya. Karena ketika kalian punya chemistry yang bagus, kalian satu suara, dan itu bakal bikin kerjaan kalian lebih mudah, bikin event juga lebih mudah segala macem. Dan kalau bisa
kamu harus lebih tegas daripada saya. Begitu aja sih sebenarnya. Emang kamu nggak tegas? Kadang saya kalau apa ya, suka nggak enak, Wing. Nggak enak kalau gue terlalu tegas ke anggota. Kadang gue mikirnya kalau gue tegasin anggota nih, ntar anggotanya keluar. Jadi gue bangun brandingnya tuh kayak ya udahlah gue alam-alam aja nih anak-anak nih biar dia betah gitu di organisasi. Karena banyak yang ngeluh kayak di organisasi tuh, aduh capek banget di organisasi, udah domel-domelin begini segala macem. Orang gue juga nggak dibayar kok gitu, tapi gue domelin. Nah di situ gue nggak mau ada omongan kayak gitu tuh. Gue pengen bikin mereka tuh jadi keluarga. Mereka mikirnya kayak, oh gue di organisasi punya tempat pulang nih. Gue di organisasi nih bisa jadi tempat cerita segala macam gini-gini. Jadi dibuat nyaman. Iya, dibuat nyaman aja. Cuman jangan terlalu begitu juga sih, karena yang gua alamin sekarang kadang anak-anak tuh semakin sekarang nih regenerasinya kalau makin dalam makin keenakan gitu biasanya. Cuman kita ya harus disesuaikan juga sih sama kondisi anggotanya juga. Berarti kalau lu mau boleh promosi nih dagangan lu, bisnis lu nih. Nggak usah lah, udah laku. Nggak usah, udah laku. Nggak usah ngomong dikit nggak apa-apa ya. Nggak usah. Sama banget. Nggak usah, udah laku. Ya udah, berarti dari kesimpulan yang tadi tuh soal kita bahas mahasiswa non organisasi sama mahasiswa organisasi. Berarti menurut lu tuh tergantung sikonnya kayak gimana kan? Iya, tergantung sikon aja sih. Tergantung sikon aja. diri Ada masing-masing juga. Betul. Tergantung diri masing-masing ya. Kita nggak bisa nyalahin orang yang nggak pernah ada pengalaman organisasi. Kita bilang, lu nggak punya pengalaman, anak organisasi lebih berpengalaman. Belum tentu. Kalau di tempat kerjanya dia lebih bagus, ayo relasi dia lebih banyak, mau ngomong apa? Kayak gitu. Nah, balik lagi, kita juga nggak bisa menyalahkan anak-anak yang organisasi juga. Ya kita nggak boleh meremehkan anak organisasi juga. Karena kalau kita nggak tahu dia berorganisasi sambil kerja, itu lebih bagus lagi pengalamannya. Kayak gitu. Jadi yang penting kita saling menghargai aja. Betul, saling menghargai aja. Dia nggak masuk organisasi ya udah, berarti dia nggak punya waktu untuk ikut organisasi dan juga tidak tertarik, kan itu aja lah. Mas kita mau paksakan. Setuju sih gua. Jadi Seru aja. kita mau terima kasih nih karena udah menyempatkan waktu, udah mau datang juga ke sini ke Mr. Hungry, terutama tempat kita sebagai podcast ini. Terus juga terima kasih untuk Kak Marvin ya udah menyempatkan waktunya sekali lagi, dan saya Aurel. Going, teman kecil kita. Dan saya thank you aja kita ya. Oke, Nasib. Tutupin, coba Pin, tutupin. gimana tutupnya? Kan kalian yang punya acara. Nggak apa-apa. Kalian tutup dong. Kita podcastnya aneh, aneh. Nah, kalian tutup aja. Oke. Buat teman-teman, makasih yang udah nonton dan betah ya sampai sekarang ya. Yang ini ya. Maaf ya, aku baru pertama kali jadi MC. Dadah ya teman-teman, thank you. Terima kasih.